Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Indonesia. Teman-teman semua, kali ini saya akan berbagi info tentang modul 4 pada pelatihan mandiri disiplin positif di platform Merdeka Mengajar. Pada modul keempat ini tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bagaimana peran hukuman, konsekuensi, dan restitusi, perbedaannya seperti apa? Mari kita perhatikan. Di sini, untuk restitusi, konsekuensi, dan hukuman. Tapi kita lihat yang di tabelnya saja. Pada saat adanya hukuman, maka identitas siswa menjadi gagal. Sementara untuk yang konsekuensi dan restitusi, identitas siswa berhasil atau sukses, sehingga dia bisa melakukan proses disiplin diri. Nah, perbedaannya masing-masing. Yang pertama, hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi memang sesuatu yang harus terjadi karena tidak melakukan suatu peraturan. Kalau restitusi itu menjadi sebuah pilihan. Nah, hukuman itu tidak nyaman untuk murid, baik jangka panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid, tapi jangka pendek. Sementara restitusi itu menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman, korban akan mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban justru mendapatkan ganti. Dengan hukuman, murid akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid tidak nyaman. Tapi kalau restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Hukuman itu perilaku positif, agresif meningkat. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Tapi kalau restitusi, masalah terpecahkan. Kalau hukuman, itu sistem tidak akan berjalan bila muridnya tidak takut. Kalau konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi peraturan-peraturan itu harus dimonitor. Kalau yang restitusi, murid itu belajar bertanggung jawab pada perilakunya. Hukuman itu berlaku hanya pada sebuah institusi. Dia tidak akan berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusi, dia fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kalau hukuman, peraturannya adalah seperti apa? Kamu harus bagaimana? Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Tapi kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi, fokus pada solusi. Hukuman itu akan membuat murid benci pada peraturan. Kalau konsekuensi, dia akan menghormati peraturan. Tapi kalau restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Hukuman itu sifatnya negatif. Kalau konsekuensi netral. Kalau restitusi itu positif. Contohnya, hukuman, awas. Kalau dilakukan lagi, awas kamu. Kalau konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Kalau dia tidak melakukan, berarti ada konsekuensinya. Tapi kalau restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Dia akan berpikir, kenapa saya harus melakukan itu? Kenapa saya tidak melakukan itu? Ada alasan dalam melakukan sesuatu. Hukuman itu paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus dan respon. Tapi kalau restitusi itu terapi kontrol diri. Hukuman itu mendorong siswa menyalahkan diri.
Kalau konsekuensi mendorong pada kepatuhan. Tapi kalau restitusi mendorong disiplin positif. Hukuman itu merupakan konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi, konsep diri baik. Dan restitusi, konsep diri menjadi kuat. Hukuman, maka akan membuat murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Dia takut kalau dihukum. Makanya dia suka berbohong. Tapi kalau konsekuensi, murid akan taat pada peraturan. Beda lagi dengan restitusi, murid justru akan belajar memecahkan masalah. Identitas gagal karena hukuman. Jadi hukuman itu negatif. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Dia membayar impas kesalahan. Salah, lakukan hukuman. Salah, lakukan hukuman. Tapi kalau konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Jika tidak melakukan seperti ini, maka konsekuensinya seperti ini. Kalau yang restitusi, anak paham pada dirinya sendiri dan megang kendali kontrol itu dari dirinya. Dampak pada murid tentang hukuman, dia akan marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Kalau yang konsekuensi, kehilangan hak, waktu jeda seorang diri. Kalau yang restitusi, murid tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Nah, hukuman tiba-tiba tidak diharapkan dan sangat melukai. Kalau konsekuensi sudah diketahui karena dia tidak melakukan peraturan dan masuk akal. Tapi kalau restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Hukuman itu dibuat oleh guru. Kalau konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid. Jadi ada peraturan yang disepakati bersama. Tapi kalau restitusi itu dari murid sendiri atau dari anak. Hukuman itu menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Tapi kalau konsekuensi itu sifatnya membantu. Guru menyatakan tentang peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi jika siswanya tidak mengikuti peraturan. Tapi kalau untuk restitusi, itu sifatnya menguatkan. Jadi guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi siswa, sehingga anak itu akan berpikir untuk melakukan disiplin positif. Dan hal ini akan berpengaruh dalam jangka waktu yang panjang. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Yang selama ini ternyata kita selalu peraturan kelas. Ternyata itu bisa dirubah menjadi keyakinan kelas yang diyakini bersama. Contohnya, cara kita membuat keyakinan kelas. Pembuatan keyakinan kelas itu harus melibatkan semua warga kelas. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Menggunakan kalimat positif. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar tetap relevan sehingga keyakinan kelas itu selalu bisa dijalankan. Contoh, keyakinan kelas tentang hormat. Maka di situ dituliskan, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, ini kalau peraturan kelas kan tidak boleh mengambil barang milik orang lain. Nah, kan? Dengan seperti itu, setiap anggota kelas perlu saling menghormati dan merasa aman. Keyakinan kelas tentang bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan.
Setiap anggota kelas perlu menjadi dirinya yang terbaik. Jadi ada motivasi diri untuk melakukan hal yang terbaik. Keyakinan kelas diterima dan dimiliki. Kita meyakini bahwa sangat penting untuk mereka diterima kelompoknya dan saling peduli satu dengan yang lain. Maka setiap anggota kelas itu perlu saling membantu. Jadi yang muncul pada keyakinan kelas itu adalah kalimat-kalimat positif yang akan memunculkan motivasi internal siswa. Kalau siswa itu melakukan keyakinan kelas tentang hormat, maka dia akan melakukan hal tampak seperti berbicara dengan sopan, mengembalikan barang yang dipinjam. Tapi kalau dia tidak melakukan hormat, maka tidak tampak seperti berkata kasar, meletakkan sembarangan barang yang dipinjam. Nah, selain itu, ini berperilaku ramah dan peduli dengan lingkungannya itu akan terlihat seperti itu ya, bisa terlihat dengan berempati pada perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Berperilaku ramah itu akan terdengar saat orang berbicara, yuk saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama. Terima kasih, tolong. Jadi kata-kata yang positif yang muncul. Dan berperilaku. Tersenyum ramah. Jadi keyakinan kelas itu merupakan kalimat-kalimat positif yang bisa diterapkan bersama. Jika keyakinan kelas ini sudah dipunyai oleh kelas, ditandatangani oleh semua warga kelas, tidak perlu adanya peraturan. Peraturan seringnya sakit. Tapi kalau keyakinan positif itu akan memunculkan motivasi internal siswa, sehingga dia motivasi untuk melakukan sesuatu itu karena menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Demikian yang bisa saya bagi infonya. Bapak Ibu bisa pelajari lebih detail pada pelatihan di platform Merdeka Mengajar. Banyak sekali materi-materi yang bermanfaat dan sangat menarik. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.